Selamat siang, sahabatku semuanya. Kita perhatikan kawan, kita taruh dalam ruangan, kemudian tersinari lampu, kemudian sedikit ada celah matahari. Tentu daunnya akan mengalami perubahan seperti ini. Padahal ini waktu tidak lama, sekitar 2 minggu atau 3 minggu. Juga kita perhatikan pelepahnya itu dari warna hijau, agak hijau muda kawan, akhirnya akan menjadi putih seperti ini. Juga segi positif untuk tanaman ini juga segi kekurangan ketika tanaman jenis umbi kita taruh dalam sebuah ruangan rumah, lalu udara bebas, kemudian keadaan tentu lembab, ada perubahan tertentu agar sahabat semuanya jangan mudah menganggap sebuah perubahan warna daun atau warna batang itu adalah perubahan yang permanen. Tidak kawan, bisa saja perubahan yang permanen, tetapi kan waktunya itu tidak bisa mengatakan 1 tahun, 2 tahun, atau 10 tahun. Kita hanya membuat seperti ini sebagai penghobi karena ada beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada saya untuk menjawab ini, tetapi kelanjutannya sendiri saya pun juga perlu waktu yang agak panjang ini semuanya. Tetapi paling tidak ini semoga memberikan sharing yang bermanfaat. Kita perhatikan perubahan warna daun kawan. Untuk mendapati perubahan warna daun seperti ini tentu dalam waktu yang singkat, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan tentu. Juga demikian kawan. Tentang perubahan batang. Kalau sebuah tanaman seperti jenis umbi, sente atau apapun namanya, kalau batang ini berubah warna dari hijau seperti ini, hijau seperti ini, dari hijau berubah menjadi seperti ini, tentu perubahan warna daunnya mengikuti. Nah, ini ada beberapa faktor. Pertama, karena umbi ini kita letakkan dalam ruangan kurang terkena sinar matahari. Sehingga warna ini akan cepat berubah, warna daunnya. Tetapi walaupun warna daun seperti ini, tentu kita akan menganggap bahwa daun-daun sende ini tidak sehat atau kurang subur. Tidak seperti itu semuanya kawan. Ini juga ada manfaatnya. Jadi kalau umbi sende kita taruh dalam ruangan, kemudian terus kita sirami 1 hari sekali atau 2 kali, asal tidak kekurangan, umbi ini akan semakin kuat. Walaupun daunnya itu berubah warna seperti seakan-akan layu, itu akan semakin kuat kawan. Asal dalam ruangan itu tetap air yang cukup. Bukti, nah ini kita buktikan. Umbi sende bercabang ini ketika dalam ruangan kawan tetap mengeluarkan akar dari mata tunas seperti ini. Walaupun toh daunnya itu berubah. Agar sahabatku semuanya tidak terkejut ketika daun kok bisa berubah. Banyak faktor kita untuk membuatnya. Nah, pucuknya seperti ini juga berubah. Bahkan berubah. Kemudian yang penting kawan, ada satu lagi. Tumbuhan umbi sende ini ketika cukup air, kemudian lembab tetapi full tersinari matahari, itu juga yang pucuk yang paling atas seperti ini tentu akan bengkok kawan. Biasanya tekstur seperti ini karena full tersinari matahari, oleh sebab itu umbi itu bisa bengkok. Dari pucuk itu kalau banyak tersinari matahari akan bengkok kan. Nah, tetapi kalau kita buat tidak tersinari matahari seperti ini akan lurus kembali. Nah, ini tentu jarang diketahui oleh sahabat-sahabatku semua. Satu contohnya seperti ini. Ini bengkok kawan. Nah, kita lihat. Nah, ini bengkok. Tetapi ketika tidak tersinari matahari dengan air yang cukup, akhirnya akan lurus. Di umbi sente itu banyak yang bengkok karena terlalu banyak sinar matahari. Akhirnya pucuk itu bengkok. Tetapi walaupun bengkok tersinari matahari, tetap matahari sangat diperlukan. Yang penting cukup air. Di dalam ruangan tersinari matahari atau di alam yang bebas tersinari matahari, di ruangan yang tidak tersinari matahari, tentu ada perubahan-perubahan yang menurut kita itu terserah penilaian kita, bisa perubahan yang baik atau tidak baik. Tentu dengan iklim alam yang berbeda, semua itu bisa berubah.
Saya sharingkan bahwa pucuk tunas umbi seperti umbi sende kenapa bengkok? Kalau memang terlalu banyak sinar matahari, silahkan sahabat Kusma buktikan sendiri. Dan bagaimana umbi yang bengkok itu akan kita luruskan kembali? Ya, caranya taruh dalam ruangan seperti ini. Kalau kita taruh dalam ruangan tentu ada perubahan daun. Apakah perubahan daun tidak sehat? Tidak, kawan, tetap sehat. Justru seperti ini itu akan cepat menua. Nah, contohnya sehat adalah bonggol-bonggolnya ini mengeluarkan akar baru tanpa kita melakukan pemberongkosan. Saya sebagai manusia tentu juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hal ini semuanya bisa sahabatku ambil ya manfaatnya sekiranya sahabatku uh, cocok uh, untuk sahabatku semuanya praktekkan. Sekiranya tidak cocok, saya minta maaf. Silahkan untuk dibuktikan menurut situasi dan kondisi tanaman sente di mana berada di lingkungan sahabatku sendiri-sendiri. Umbi sende bercabang di dalam ruangan, banyak perubahan. Entah perubahan itu akhirnya membawa segi positif atau segi kurang sehat, tapi yang jelas di dalam ruangan asal cukup air, jangan pernah tidak menyiram. Cukup air paling tidak 1 hari 2 kali atau sekali, yang penting cukup air. Tentu akan semangat sehat, tidak mungkin membusuk. Bukti adalah tetap mengeluarkan akar, tumbuh akar baru, walaupun daunnya berubah. Kira-kira sekitar 2 atau 3 minggu tanaman ini sudah mengalami perubahan daun juga. Perubahan batang dari batang hijau seperti ini. Kita lihat akhirnya menjadi putih kuning seperti ini. Kalau batang sudah putih kuning, daunnya pun juga akan berubah. Dan ini bisa menjadi perubahan yang permanen, tapi waktunya memang bertahun-tahun. Nah, ini sekedar berminggu-minggu saja. Tentu perubahan itu akan angsur pulih kembali ketika kita letakkan di ruangan yang bebas juga full matahari.